Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang soal UPPPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian ke-8. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 6 soal doang. Kemudian di sini untuk materinya itu ada kaitannya dengan KD, kemudian ada indikator penilaian dan ada kaitannya tentang model pembelajaran. Dan tidak lupa mari kita berdiskusi ketika teman-teman menemukan kunci jawaban atau jawaban dan pembahasan yang saya jelaskan ada kesalahan. Jadi intinya adalah mari kita berdiskusi supaya hasilnya lebih baik. Oke, tidak berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama adalah dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan, rumusan indikator yaitu menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. Kemudian yang B adalah dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. Sedangkan yang C adalah dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Nah, sedangkan yang D adalah dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Nah, di sini ada uraian singkatnya tentang soal nomor 1 ini. Nah, jadi uraian singkatnya di sini, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Penyusunan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Nah, jadi, rumusan tujuan yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat tujuan dalam pembelajaran tentunya ini harus memuat yang namanya unsur-unsur ABCD, di mana unsur ABCD itu adalah audience, kemudian ada behaviornya, kemudian ada conditionnya, kemudian ada degree-nya. Nah, jadi di sini saya contohkan untuk yang karena option atau jawabannya adalah C, jadi saya contohkan di sini kira-kira unsur ABCD-nya itu yang mana. Nah, di sini dengan tanya jawab. Nah, dengan tanya jawab ini merupakan condition. Kemudian siswa tentunya adalah audiens, kemudian dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran, yaitu adalah behavior. Ini bisa juga dikatakan sebagai konten yang akan perlu dibahas atau materi yang perlu dibahas. Kemudian dengan percaya diri, dan ini merupakan degree yang kita harapkan yang terjadi kepada siswa. Nah, ketika kita sudah menentukan nih, kira-kira nih di dalam tujuan pembelajaran itu dari option A sampai yang D ini kira-kira udah memuat nggak unsur-unsur ABCD. Nah, apabila semuanya sudah memuat unsur ABCD, berarti hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah ranah kognitifnya. Nah, jadi bagaimana kita memperhatikan jawaban yang tepat, yaitu dari ranah kognitifnya, yaitu dari kata kerja operasional yang digunakan. Berarti nanti larinya kita ke taksonomi Bloom. Nah, di sini hal utama yang perlu kita perhatikan adalah indikatornya. Di sini indikatornya adalah menyebutkan. Nah, otomatis nanti ketika optionnya itu berarti kita nanti larinya ke menyebutkan. Istilahnya terpenting adalah menyebutkan itu harus kita ketahui dulu. Kira-kira nih dia berada di ranah kognitifnya itu yang mana? Apakah C1, C2, atau sampai dengan C6? Nah, karena menyebutkan adalah C1, otomatis nanti optionnya kita juga mengarahkannya ke C1. Walaupun sebenarnya kalau kita udah menentukan C1 sebenarnya bisa, kalau di dalam realnya itu sebenarnya bisa kita lari ke C2 atau ke C3 dalam membuat tujuan pembelajaran. Tapi setidaknya hal utama yang perlu kita lakukan adalah menerapkan terlebih dahulu indikator yang diharapkan. Misalnya indikatornya menyebutkan, jadi nanti menyebutkan yaitu C1, nanti tujuannya juga kita usahakan untuk menerapkan C1. Nah,
Berarti ini kita sekarang memperhatikan optionnya. Di sini untuk option yang A ini kan menerapkan. Di sini ada kata menerapkan. Oh, berarti ini bukan C1. Yang tepatnya ini adalah C3. Berarti ini bukan jawaban yang kita pilih karena di sini menyebutkan. Berarti ini udah kita buang untuk jawaban kita. Nah, kemudian kita perhatikan yang B. Yang B ini juga menjelaskan. Nah, menjelaskan itu lebih ranahnya ke C2. Jadi ini bukan jawabannya. Nah, di sini ada menyebutkan, kemudian di sini juga ada menyebutkan yang CD ini berarti option 2 ini yang CD ini adalah jawaban yang bakalan kita pilih. Nah, tapi setelah kita memilih CD ini, lari kita memperhatikan berikutnya yaitu dengan tanya jawab atau dengan membaca teks percakapan. Yang diinginkan adalah mampu menyebutkan, tapi dengan cara gimana sih siswa itu dapat menyebutkan? Masa dengan membaca teks percakapan itu kan tidak mungkin. Nah, jadi makanya kita agak larinya ke logika sedikit sih, karena ini bakalan sering deh teman-teman nanti ketemu di soal UP itu yang model seperti ini. Misalnya seperti ini, ada jawabannya A dan B, tapi A ini dia larinya ke horizontal, kemudian yang B ini dia larinya ke vertikal. Nah, ini kita udah punya jawaban yang tepat nih, maksudnya yang kita udah tahu jawabannya, tapi kita bingung nih menentukan horizontal apakah vertikal. Nah, jadi ini benar-benar logika juga dimainkan, kemudian pemahaman juga bisa pemahaman terhadap hal-hal semacam ini perlu kita tingkatkan. Jadi ini insya Allah bakalan ada deh keluar kayaknya model-model gini ya. Oke, semoga teman-teman paham untuk soal nomor 1. Sekarang kita larinya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini Pak Andi mengajarkan membaca intensif teks narasi dengan indikator mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa setelah membaca teks adalah A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Yang B adalah menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru. Sedangkan yang C adalah menggunakan kamus dan membuat kalimat. Yang D adalah mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Nah, di sini perlu kita memperhatikan lagi indikatornya adalah mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasinya itu adalah C1. Nah, tapi di sini yang diinginkan adalah aktivitas berikutnya setelah siswa membaca teks. Nah, jadi lagi kita perlu memperhatikan nih indikatornya adalah mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Nah, berarti setidaknya tentunya yang tepat untuk soal nomor 2 ini ya pasti yang A, karena yang B menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru juga ini bukan. Kemudian menggunakan kamus dan membuat kalimat juga tidak termasuk, karena di sini kan mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Jadi untuk membuat kalimat kan belum diajarkan. Ini masih mengidentifikasi kata-kata. Nah, mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai. Nah, jadi di sini kemungkinan juga yang D. Nah, tapi yang tepat tentu adalah yang A. Oke, kita lari ke soal nomor 3. Nah, jika rumusan indikatornya menjelaskan rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi, rumusan indikator tersebut merupakan penjabaran dari KD. A. Merancang dan membuat rangkaian seri dan paralel menggunakan sumber arus searah. Yang B adalah mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang C menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, teliti, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah. Yang D adalah menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan penelahan fenomena alam secara mandiri maupun secara berkelompok. Yang kemudian yang E adalah membuat rangkaian listrik secara sederhana dengan anggota kelompok. Yang soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, oke, nah ini kembali lagi kita harus memperhatikan indikatornya.
Di sini indikatornya adalah menjelaskan rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi. Nah, jadi di sini rumusan indikator tersebut merupakan penjabaran dari KD. Oke, jadi ini larinya juga perlu kita perhatikan ranah kognitifnya apakah C1, C2, C3 atau sampai dengan C6. Nah, di sini yang pertama untuk menjelaskan ini kan adanya di C2. Nah, otomatis yang kita inginkan berarti setidaknya harus yang C2. Nah, oke, jadi ini penyebaran dari KD perlu kita perhatikan. Mari kita lari ke optionnya. Untuk option yang A ini merancang. Nah, merancang ini sudah larinya ke C6, jadi terlalu jauh tinggi karena di sini indikatornya itu menjelaskan. Jadi ini jauh sekali, berarti ini udah bukan jawaban. Nah, sekarang untuk yang CD, nah menunjukkan menghargai. Ini sebenarnya ada juga sih di dalam indikator, tapi ini lebih ke kompetensi inti sih sebenarnya yang menurut saya. Jadi CD ini udah kita tidak akan memilih jawaban CD-nya karena ini jauh sekali dengan indikatornya. Jadi KD-nya tidak mungkin seperti CD ini. Nah, jadi option yang kita udah maksudnya secara pertama kita udah bakalan tidak jawab yang CD, berarti yang tepat yang harus kita pilih adalah A, B, dan E-nya. Nah, tapi perlu kita lagi memperhatikan C1, C2, C3, dan sampai C6-nya. Jadi kira-kira yang mendekati atau yang tepat dari indikator yang menjelaskannya itu yang mana. Nah, tadi udah kita udah kita uraikan bahwa menjelaskan itu beradanya di C2. Nah, di sini yang A itu kan merancang, otomatis ini C6 ini udah bukan jawaban. Di sini E membuat juga termasuk C6, jadi terlalu jauh tinggi. Jadi ya mau tidak mau yang tepat tentu adalah yang B, bukan mau tak mau sih, tapi yang tepat memang adalah yang D. Nah, ini perlu catatan untuk teman-teman, perlu teman-teman memahami hal ini karena setidaknya pasti bakalan keluar nih yang model kayak gini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, pertanyaannya adalah dalam pembelajaran tematik tema hidup rukun, subtemanya adalah hidup rukun di sekolah. Rumusan KD menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, kemudian teman dan guru sebagai perwujudan moral Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menanamkan sikap santun melalui contoh-contoh kesantunan. Untuk melakukan penilaian, guru dapat menggunakan bentuk penilaian sebagai berikut. Yang satu adalah penilaian diri, yang kedua adalah penilaian antar teman. Kemudian yang ketiga adalah lembar observasi, yang keempat adalah kinerja, sedangkan yang kelima adalah jurnal. Nah, bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur sikap santun adalah A1, 2, 4, 5, yang B adalah 2, 3, 4, 5, yang C1, 3, 4, 5, yang D adalah 1, 2, 3, 5, yang E adalah semua benar. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D, yaitu 1, 2, 3, dan 5. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kayaknya gampang deh ya. Jadi teman-teman kayaknya udah bisa nih. Jadi kalau kita mengukur sikap santun, tentunya yang pertama yang perlu kita lakukan juga bisa kita melakukan penilaian diri, kemudian bisa kita penilaian antar teman, dan yang tepatnya juga lembar observasi, karena kita sebagai guru juga memperhatikan peserta didik kita, dan lembar observasinya itu tentunya ada nanti rubrik-rubrik untuk penilaiannya. Kemudian ada jurnal ini pengumpulan bagaimana kepribadian setiap hari siswa kita. Nah, untuk kinerja, ya kinerja kan itu biasanya untuk praktikum atau keterampilan yang perlu kita nilai untuk rubrik kinerja atau poin penilaian dari kinerja. Makanya di sini tentu yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 5. Oke, kita lari ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, dalam pembelajaran tematik tema aku dan sekolahku, subtema tugas-tugas sekolahku, rumusan KD-nya adalah mengenal nilai tukar antara pecahan uang.
jika guru menyajikan pembelajaran tema tersebut dilakukan dengan tidak dalam bentuk finalnya, tetapi mengharapkan siswa mengorganisasikan sendiri pengetahuannya, maka model pembelajaran yang tepat digunakan adalah A. Project Based Learning, yang B adalah Discovery Learning, yang C adalah Problem Solving, yang D adalah Problem Based Learning, yang E adalah Inquiry. Nah, kira-kira nih soal nomor 5 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat adalah yang B, yaitu Discovery Learning. Di mana uraiannya di sini kita beralih ke pengertian discovery learning terlebih dahulu. Jadi ini pengertiannya adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkah atau sintak dari discovery learning yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah stimulus, kemudian adalah pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kelima adalah pembuktian, dan yang keenam adalah generalisasi. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk metode atau model pembelajaran ini adalah yang pertama adalah pengertiannya, kemudian adalah sintaknya. Karena perlu kita perhatikan discovery learning ini juga agak mirip dengan model inquiry, tapi di sini kan inquiry itu biasanya ada hipotesisnya. Tapi kemudian yang pertamanya kalau inquiry kan kita berikan orientasinya. Ini kan hampir-hampir mirip dia dengan stimulus kan. Dan di sini ada identifikasi masalahnya, di inquiry juga ada. Tapi di inquiry itu adalah hipotesis. Nah, ini kan mirip juga dengan pengumpulan data. Jadi ini perlu teman-teman pahami tentang hal tersebut. Karena biasanya soal yang seperti ini atau model pembelajaran itu terkadang yang muncul adalah model pembelajarannya udah disajikan, misalnya seperti PBL nih, PBL udah dimunculkan di pertanyaannya, tapi kadang di bagian langkah-langkahnya itu kira-kira langkah berikutnya yang kita lakukan setelah langkah pertama itu apa. Nah, itu biasanya paling sering muncul ya di UP atau apalah istilahnya tes P3K atau pre-test itu juga bakalan muncul seperti itu. Misalnya seperti ini ya, ini kan discovery learning itu ada nanti penjelasannya tentang stimulusnya kayak gini, kemudian pernyataan atau identifikasi masalahnya kayak gini. Nah, tapi kemudian yang keempat, kelima, keenamnya itu kadang diisi juga. Kadang, nah kira-kira untuk pengumpulan datanya yang tepat itu kayak gimana istilahnya. Jadi soal-soalnya seperti itu ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi perlu dipahami benar bagaimana langkah-langkah sebuah model pembelajaran. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 6 aja. Nah, dalam pembelajaran tematik, subtemanya adalah macam-macam peristiwa dalam kehidupan. Rumusan indikatornya adalah menjelaskan pentingnya air bagi kelangsungan hidup manusia dan peristiwa di bumi. Guru menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pertanyaan yang tepat untuk mengasosiasikan atau menalar adalah A. Bagaimana bila hujan tidak pernah turun dalam jangka waktu yang panjang? Yang B adalah bagaimana bila hujan terlalu sering turun dalam jangka waktu yang panjang? Yang C adalah tahukah kamu di mana tanaman padi bisa tumbuh subur? Yang D, menurutmu bagaimana hubungan antara air dengan bidang selain pertanian? Nah, yang E adalah menurutmu apakah manfaat air minum pada tumbuhan? Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menurutmu bagaimana hubungan antara air dengan bidang selain pertanian. Nah, untuk soal nomor 6 ini yang saya katakan tadi ya. Di sini kan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang tepat untuk mengasosiasikan atau menalar. Nah, ini untuk menalar ini termasuk di dalam langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, jadi kadang pertanyaan model seperti ini kadang suka muncul juga, dan kadang kalau kita tidak terlalu paham atau tidak ingat tentang langkah-langkah dari pendekatan saintifik atau model pembelajaran yang lain, ya sebenarnya hal yang mudah jadi kita salah itu. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, di sini untuk penjelasan singkatnya, jadi pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, dan hukum dengan melalui langkah-langkah berupa. Nah, di sini langkah-langkah untuk saintifik, jadi menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, di sini yang pertama adalah mengamati, kemudian menanya, kemudian yang mencoba, kemudian ada mengasosiasikan, kemudian ada mengomunikasikan, serta dapat ditambahkan dengan mencipta. Nah, ini kan yang ditanyakan yang nomor 4-nya, yaitu mengasosiasikan. Nah, ini saran saya,
untuk teman-teman silahkan benar-benar memperhatikan tentang model pembelajaran, terutama sintaknya itu teman-teman harus hafal karena ada beberapa model pembelajaran juga agak mirip. Misalnya kayak kita lari ke soal nomor 5 ya, sedikit ya. Di sini untuk project based learning dan problem based learning itu kadang ada beberapa teman juga yang tidak bisa membedakan antara project based learning sama problem based learning. Sebenarnya kan ini sama juga, maksudnya ini kan PJBL sama PBL ini sama, yaitu berorientasi dari permasalahan terlebih dahulu. Tapi untuk project yang namanya project berarti ini menghasilkan produk. Nah, dan produk itu bisa jangka panjang. Jadi bisa 1 bulan, 2 bulan. Nah, inilah bedanya antara PJBL sama PBL. Dan itu perlu teman-teman perhatikan. Oke, nah di sini kelupaan tadi untuk soal nomor 6-nya ini penjelasannya untuk mengasosiasikan. Di sini ada uraiannya juga, mengolah data dan informasi yang telah dihimpun baik dari sumber buku atau narasumber maupun eksperimen dan dari aktivitas mengamati. Kemudian ini melatih sikap, jujur, mampu bekerja sama, kerja keras, taat dengan aturan, keterampilan mengimplementasikan prosedur, dan keterampilan induktif-deduktif dalam menyimpulkan. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf bila ada cuap-cuapan yang salah ataupun apapun itu. Tolong beri kritik dan saran apabila pemahaman saya itu ada yang salah. Tolong dikoreksi benar-benar karena ini pemahaman yang saya pakai ketika saya belajar dan tentunya ikut ujian karena metode saya seperti itu. Tentunya saya harapkan ini teman-teman bisa mengoreksi bila ada kesalahan sekali lagi. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.